Oke, halo semuanya teman-teman, welcome back to my YouTube channel again. Ya kan, jarang sekali diriku membuat sebuah video 10-12-15 menit ke depan hanya untuk menjelaskan title atau judul dari video itu sendiri, video ini sendiri, yaitu transisi gitu. Nah, lanjut ke opening, ya kan, kita langsung aja. Mungkin teman-teman di sini mengenalku sebagai Nahmir, yang dimana most of the time dan mostly kalian mengetahuiku sebagai konten kreator streamer, ya kan, streamer GTA 5 roleplay. Tapi mungkin sekarang diriku akan sedikit memberi sebuah arahan atau memberi sebuah, istilah katanya adalah announcement, yang dimana akan ada beberapa transisi atau perubahan dari channelku itu sendiri ya. Nah, mungkin teman-teman semua di sini bingung kenapa dan juga bagaimana nanti roadmap yang akan aku berikan, terus konten-konten apa yang mungkin akan hadir di channel ini gitu. Nah, memang ini berangkat dari sebuah cuplikan yang dimana salah satu temenku atau salah satu viewerku kalian, ya kan, memberikan sebuah cuplikan di mana Bang Winda Basudara itu melakukan sebuah list, ya kan, list calon streamer Rising Star waktu pada saat itu. Memang diriku menonton beberapa cuplikan, terus aku juga pindah, ya kan, menonton secara full streaming beliau waktu pada saat itu. Beliau sempat secara konteks ya, aku bakal coba cuplikin videonya. Masuk guys, belum masuk di radar gua, yang gua lihat nih potensial karena dia mainnya RP doang guys. Contohnya yang disebut dari tadi, Namir itu sebenarnya pinter, orangnya juga ganteng, tapi dia mainnya RP doang mostly, jadi belum masuk di radar guys, gitu guys ya. Nah, berangkat dari situ teman-teman semua, aku tergerak untuk melakukan sebuah transisi dan gebrakan. Sebenarnya tidak terlalu signifikan, yang dimana Bang Namir udah jadi lagi nih streamer GTA 5 roleplay, enggak teman-teman. Cuman aku akan membuat channelku ini agak sedikit bervariasi dan mungkin agak sedikit fresh, ya kan? Dan juga menjadi salah satu bagian dari teman-teman streamer yang lain, yang dimana streamer in real life, streamer yang memang memiliki pesona branding, tidak hanya terpaku oleh satu game. Dan berangkat dari situlah teman-teman semua, aku melakukan sebuah sebenarnya ini hal yang nggak perlu di-announce atau perlu digegerkan, apalagi dibuat satu konten video khusus. Tapi mungkin aku ngerasa kayak video ini adalah sebuah hal yang bisa aku lihat kembali, ya kan, di masa kelak nanti, di masa depan. Aku pernah beberapa kali, ya kan, dengan bangkanya di-mention sama Bang Winda, terus juga beberapa kali aku diberikan sebuah kritik yang memang sangat menjadi bensin untuk diriku lebih gaul lagi, lebih berakselerasi dengan cepat lagi, ya kan, untuk mengembangkan channelku itu sendiri. So, syarat tuh Bang Winda Basudara, thank you so much. Dan teman-teman semua yang nonton juga yang memberitahuku bahwasanya Bang Winda pernah tuh mention Bang nih di klip ini gitu. Thank you so much untuk kalian semua, dan terkhususnya untuk Bang Winda. Nah, kita langsung coba loncat aja ke bagian part awal, yang dimana aku di sini bakal jelasin gimana sih, ya kan, journey aku atau perjalanan singkat aja mungkin ya, kenapa aku bisa main GTA 5 RP. Nah, waktu pada saat itu memang diriku adalah player GTA 5 yang kemudian seorang mas-mas gabut buka FB, kemudian melihat salah satu figur yaitu Taman Gaming, beliau lagi mainin GTA 5 roleplay, yang dimana cukup menarik diriku untuk tertarik dan masuk ke ranah roleplay itu sendiri. Waktu pada saat itu diriku mulai mengeksplor 5N dan kawan-kawan, dan jadilah sebuah hobi baru untuk diriku sendiri teman-teman. Dan pada akhirnya aku 1-2 bulan bermain secara pribadi, dan kemudian aku berpikir mungkin ini bakal jadi salah satu hal yang membuat diriku bisa menghasilkan, apalagi dari berangkat dari sebuah hobi. Nah, disitulah aku menemukan serunya roleplay, ya kan, yang dimana ternyata bisa nih kita melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan di in real life, tapi aku bisa ngelakuin di RP ya. Berangkat dari situlah aku mulai addicted sebenarnya, ya kan. Terus juga ada beberapa hal yang menurutku wow, ini it's a good community gitu, komunitas yang memang menurutku solid, komunitas yang membangun satu sama lain, ya kan. Di situ kalian bisa menemukan teman-teman baru, juga membangun chemistry, ya kan, secara langsung. Di 5M kita berroleplay dan melakukan sebuah melakukan sebuah sosialisme yang menurutku tuh 11-12 kayak real life, toh meskipun ini adalah sebuah game yang virtual. Dan mungkin beberapa hal yang waktu pada saat itu, ya kan, masa-masa yang menurutku ini game lucu sekali gitu, sehingga memang kenapa gak aku streamingin. Nah, sebenarnya yang membuat diriku konsisten waktu pada saat itu streaming di dunia GTA 5 roleplay adalah memang YouTubeku yang berjalan secara naik turun ya, bisa dibilang. Aku tidak bisa membilang signifikan naik dan signifikan
flat gitu. Nah, waktu pada saat itu memang ada beberapa momen diriku struggling, sempat juga diriku gonta-ganti device karena meledak ke kuat 0.5M, dan pada akhirnya timpang tindih ya kan, growing kesana kesini mencari sebuah kesempatan gimana caranya biar channelku grow. Nah, waktu pada saat itu diriku mulailah konsisten menjadi streamer GTA 5 roleplay. Nah, itu tadi mungkin beberapa journey yang bisa aku ceritakan. Sebenarnya kalau misalkan aku ceritakan secara full dan mungkin secara detail, banyak saya timpang tindih dari kawan-kawan, menurutku akan it takes time dan cukup menguras durasi waktu untuk kita ngobrolin hal-hal lain yang lebih penting dari channel ini sendiri gitu. Nah teman-teman, mungkin kita bakal langsung aja loncat tanpa basa-basi ke hal-hal apa sih yang mungkin akan ada dan hadir di channelku ini, yang memang mungkin terkesan baru dan gak repetitif gitu. Nah, aku bakal coba jelasin ke hal pertama atau konten pertama yang diriku masih rencanakan dan diriku masih tahap progresif development lah istilahnya, gimana cara biar lebih menarik, yaitu yang pertama IRL. Nah, kenapa diriku memutuskan untuk menjalankan konten IRL? Sebenarnya basis dari channel ini sendiri adalah sebuah konten gaming gitu sebenarnya kan. Nah, mungkin aku akan lebih sedikit expand channel ini menjadi sebuah konten gaming plus vlog gitu kan. Vlog di mana aku melakukan sebuah daily activities, maybe sebuah acara-acara tertentu, mungkin ya seperti kalian tahu lah, beberapa kali aku melakukan IRL stream dan mungkin aku coba lagi lakukan itu secara konsisten. Nah, mengapa IRL? Sebenarnya aku lebih melihat dan merasakan sebuah getaran atmosfer yang dimana IRL ini akan menjadi salah satu market yang menarik untuk kalian tonton, konten yang menarik untuk kalian tonton ya kan, dan mungkin menarik lebih banyak audiens ya kan. Secara langsung kita bisa ngobrol sama orang random, challenge dan bahkan collab-collab tertentu yang dimana menurutku itu gak repetitif dan endless content sih sebenarnya ya kan. Dan mungkin ini berangkat dari inspirasiku melihat salah satu YouTuber western atau streamer western, yaitu salah satunya ISoSpeed, terus juga salah satunya figur-figur besar seperti kayak Senat dan kawan-kawan. Mereka sukses bukan karena bermain di game aja gitu, tapi personality plus interaksi langsung dengan orang gitu. Nah, alasan yang memang terakhir aku bisa pikirkan adalah IRL ini bisa lebih fleksibel, bisa kita gabungin dari segi musik, lifestyle, juga beberapa komedi yang mungkin kita bisa bakal sajikan gitu. Nah, sebenarnya poin pentingnya adalah game bakal tetap ada, tapi memang IRL ini bisa bikin channelku lebih bisa berakselerasi secara analitik dan aminnya insya Allah bisa menjadi sebuah hal yang mendatangkan hal-hal baru untuk kalian juga gitu. Nah, di konklusi ini teman-teman aku bakal coba simpulin ya kan, sebuah keputusan yang memang mungkin bisa menjawab dari title ya kan, dari thumbnail, yaitu transisi. Ya, ini bukan sekedar aku bosen sama GTA RP atau mungkin aku ngerasa kayak game ini tuh harus aku tinggalin sepelan, enggak, tapi karena memang aku merasa ya kan saran dan kritik dari teman-teman kita semua di sini secara viewer kalian, terus juga Bang Winda yang secara gak langsung ngasih pesan kalau kreator itu harus berani expand ya kan. Dan aku juga ngelihat salah satu chance untuk expand itu ya tadi di IRL, jalur yang memang menurutku bisa kita tempuh ya kan secara pelan-pelan, terus juga expand ke game-game lain selain GTA 5 roleplay, yaitu simulator, horor-hororan, kawan-kawan gitu. Nah, di situ aku pengen bisa ya ngasih hiburan ke teman-teman yang lebih luas, terus juga yang lebih real lagi, yang memang lebih ngedeketin sama kalian lah ya. Tapi teman-teman, aku mau highlight lagi ya, RP itu akan selalu jadi bagian dari perjalanan channel ini ya kan. Tapi sekarang memang waktunya aku harus bawa energi GTA 5 RP ku dan energi ketika aku streaming ke level yang lebih atas atau lebih baru gitu. Jadi transisi ini bukan akhir dari perjalananku menjadi streamer GTA 5 RP, bukan ya, tapi justru awal buat sesuatu yang lebih berkesan dan fresh, variatif gitu. Kita bakal coba, ayo jalan bareng-bareng bikin sebuah journey baru. Dan aku insya Allah ketika memang kalian bisa nilai lah dari konten in live-ku nanti akan aku upload hal-hal gokil, hal gila, hal lucu yang bisa kita lakukan bareng-bareng ya kan. Terus juga gak hilang juga vibe kita streamer GTA 5 RP-nya gitu. Nah, seperti itu mungkin yang bisa aku sampaikan teman-teman. It's not a big announcement, it's not a big thanks, tapi ini setidaknya aku belajar untuk hitung-hitung aku mendokumentasikan aku pernah di-mention sama Bang Winda, terus aku juga kasih tahu ke kalian apa aja yang akan ada di channel aku. Terus juga aku belajar latihan bikin konten 10 menit kayak gini karena aku ngerasa harus sering seperti ini. Oke, thank you so much.
Oke, thank you so much teman-temanku semuanya yang udah memang mendengerin aku yapping dari awal sampai akhir. Semoga sukses selalu and keep doing everything that you like guys ya. Oke, terima kasih teman-teman semua and my name is Namir. Let me peace out gang.